kami naikkan kepadamu ya Bapa, Bapa yang mempunyai langit dan bumi. Pada saat ini Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami dan seluruh jiwa dan roh kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Ya Bapa yang kudus, penuhi kami dengan roh-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Pakai dengan kuat kuasa roh-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, agar kemudian Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini khotbah saya beri judul Jangan Jadi Kristen Egois. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang hanya memikirkan diri sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan, Bapak Ibu silakan menyimak dengan Alkitab masing-masing, juga ada di layar. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau HP Anda lowbat, apa yang Anda butuhkan? Charger. Apalagi kalau dalam situasi darurat kita selalu bawa apa namanya? Power bank. Ya. Kita selalu jaga-jaga. Saya juga karena habis ibadah mau pergi, di tas saya siapin power bank. Karena habis merekam pasti baterai mulai low. Power bank memberi energi, memberi power pada HP kita, menguatkan supaya HP bisa digunakan kembali. Juga kita menggunakan charger kalau ada tempat untuk cas HP kita. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya kita bisa menjadi charger atau menjadi power bank bagi saudara-saudara kita. Kita yang kuat wajib menanggung katanya yang tidak kuat. Ya. Artinya kalau engkau punya power, engkau menjadi sebuah power bank, biarlah temanmu yang lemah, yang low back itu mendapat energi dari dirinya. Demikianlah seharusnya kita sebagai gereja, sebagai anggota keluarga Allah, saling menguatkan, saling mengisi daya supaya kita menjadi berkat satu dengan yang lain. Dari hari ini kita belajar bahwa kekuatanmu bukan hanya untukmu. Ketika kita kuat, itu bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kita harus menjadi penopang bagi yang lemah. Inilah yang kita pelajari dari Roma pasal 15 yang sudah kita bacakan. Jadilah penopang bagi saudara-saudara yang lemah. Apakah itu lemah imannya? Lemah dalam fisiknya dan lain sebagainya. Barusan tadi sebelum kita ibadah,
Saya tanya, mana ini yang melayani? Ada satu orang yang tidak hadir. Lalu berbagai macam pendapat ini mungkin saya selalu katakan, jangan merendahkan. Jangan lalu menyalahkan teman kita yang tidak hadir. Kalaupun memang dia tidak peduli, tidak salah, lalu segala sesuatunya itu memang karena kelemahannya, oleh karena kegagalannya, oleh karena kelalaiannya, oleh karena ketidakpeduliannya, itu hubungannya dengan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang lebih kuat wajib mendoakannya, wajib menguatkannya, wajib mengingatkannya tanpa menyalahkannya. Urusan menyalahkan biar Tuhan. Tuhan adalah hakim. Dalam pekerjaan Tuhan pelayanan ini, Tuhan yang menilai, bukan Pak Gembala, bukan badan pengurus jemaat. Jangan sombong. Ya, ini yang harus kita. Kita yang kuat wajib menanggung yang tidak kuat. Jadi kekuatanmu bukan hanya untuk. Jadi kalau engkau merasa kuat, jangan egois. Jadilah power bank bagi temanmu. Ada 3 hal yang kita belajar. Kenapa kita harus tidak boleh egois? Ya, jangan egois. Yang pertama adanya tanggung jawab sebagai orang kuat. Tanggung jawab orang kuat di dalam ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung. Perhatikan situ saya tulis dengan huruf warna merah dan italik miring ya, supaya kita itu menjadi fokus kita. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Rasul Paulus mengingatkan gereja di Roma, memang gereja itu bukan hasil pelayanan Paulus, bukan dia yang mendirikan. Tetapi gereja ini berdiri dengan besar, kokoh, dan Paulus ingin sekali berkunjung ke gereja ini. Ya. Tentunya kalau kita lihat latar belakang Paulus ingin bersama-sama gereja di Roma untuk mendukung pelayanannya dalam perjalanan penginjilannya menuju ke Spanyol, itu dikatakan. Dan di dalam ayat 15 ini dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini adalah kewajiban kita, kewajiban orang yang kuat. Dikatakan kata wajib di sini kan wajib menanggung yang lemah, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya. Dikatakan kata kerjanya di situ sebenarnya kata wajib, ya. Kata kerja utamanya adalah wajib, ya. Wajib menanggung itu. Kata wajib itu dari kata ovelomen, kita menanggung, ya. Kata dasarnya ovelo, ya. Kata wajib itu dari digunakan kata ovelo. Artinya itu harus akan diterima wajib. Kita harus, gitu. Itu juga berarti kita mau, kita berkehendak, kita dan lain. Kata ini juga berarti kita berhutang, kita menerima. Jadi kita yang kuat berhutang untuk menanggung yang tidak kuat. Jadi jangan berpikir bahwa kita punya kekuatan itu untuk diri kita sendiri. Dikatakan firman Tuhan, kita berhutang kepada yang lemah. Jadi kalau kita menyalahkan satu dengan yang lain, saling membedakan, itu namanya perselisihan, itu namanya percecokan, itu namanya pertikaian, itu namanya perpecahan. Seringkali kan ini terjadi. Gosip oleh karena kita tidak simpati seperti itu. Tidak simpatinya muncul oleh karena teman kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Inilah yang harus kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai hanya karena tidak sesuai dengan maunya kita lalu kita cari kambing hitam. Jangan cari kambing hitam. Jangan mencari kesalahan. Jadi di sini dikatakan kamu yang kuat, kita yang kuat harus. Kita
jatuh, kita berhutang. Itu firman Tuhan bukan kata saya. Kita berhutang kepada orang yang tidak kuat. Harus semua. Ini konteksnya pada waktu itu di Roma itu terjadi dua kubu, ya, orang kuat dengan orang yang lemah. Yang kuat merasa paling hebat, paling superior, paling berharga, paling bernilai, merasa paling mahal, tetapi yang lemah, mereka menabur. Nggak bisa. Tetap perselisihan terjadi. Ya. Terjadi perselisihan antara orang-orang yang merasa lebih hebat, lebih kuat imannya, lebih rohani, lebih mantap daripada orang yang penuh keraguan, penuh tanya-tanya. Mereka merasa, khususnya pada waktu itu mereka berbicara dengan kita bahas juga soal makanan, soal hari-hari baik. Waktu saya menikah dengan Bu Hana, kami tetapkan tanggal berdua ya. Nggak tanya siapa-siapa. Tapi ketika kami tetapkan kapan? Tanggal 4 September di kampung 4 September 28 Agustus tahun 93. Apa yang dikatakan orang di kampung keluarganya? Bagus, itu bagus, hari baik. Artinya orang Jawa juga kalau berbuat sesuatu pasti mikir-mikir, hitung-hitung hari baik, hari tidak baik. Rupanya di Roma juga begitu. Ada hari baik, ada hari tidak baik. Nah ini terjadi orang yang merasa ngapain peduli dengan orang yang lalu. Gimana? Ini hari baik atau tidak baik? Jangan kita meremehkan mereka. Dua soal makanan. Ini makanan boleh nggak? Ini makanan boleh tidak? Ini boleh atau tidak boleh. Terjadi juga begitu. Itu saudara baca pasal 14. Kita akan bahas pasal 14 nanti ya di bagian lain ya. Jadi ini yang kejadian di dalam gereja di Roma. Dan kita yang kuat wajib harus berhutang kepada orang yang tidak kuat. Jadi jangan egois. Ingatkan, ditegur kembali oleh Rasul Paulus gereja di Roma supaya mereka lupakan perbedaan, lupakan perselisihan, lupakan beda pandangan. Jangan itu memperuncing masalah, memecah umat. Nah itu dia. Jadi itu yang harus kita ingat baik-baik. Jadi apa yang harus kita ingat? Bagaimana kalau kita merasa kuat? Kuatkanlah yang lemah. Nasihatilah dia, tegurlah dia, berikanlah bimbingan. Itu yang harus kita. Dan dalam ayat yang kedua dikatakan wajib tidak menyenangkan diri. Kewajiban kita adalah wajib menanggung yang lemah dan wajib untuk tidak menyenangkan diri sendiri. Baca lagi ayat 2 itu ya. Setiap orang di antara kita harus menjadi kesenang. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Itu ayat 2 ya. Jadi ayat 2 dikatakan jelas sekali. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Ya, ayat 1 jangan mencari kesenangan sendiri kan. Ayat 1. Tapi mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Itu udah jelas sekali. Ya. Diajarkan supaya harus mencari kesenangan sesama dengan dua tujuan. Mencari kesenangan sesama tujuannya untuk kebaikannya, demi kebaikannya dan untuk membangunnya. Ini firman Tuhan yang diajarkan kepada orang di Roma dan kepada kita pagi hari. Kita harus pikirkan bagaimana supaya sesama kita, orang percaya, saudara kita dalam Tuhan, kita pikirkan bagaimana supaya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kehidupan yang lebih dan membangun dia di dalam imannya. Bukan malah
menjatuhkan, bukan melemahkan, bukan merendahkan. Payah lu, itu aja susah, dasar lu beban. Jangan, gak boleh. Mari kita saling membangun, saling menguatkan. Ini yang diajarkan firman Tuhan, tujuannya supaya orang itu mendapatkan kebaikan. Apakah saudara memikirkan kebaikan saudara yang lain? Atau hanya saudara memikirkan diri sendiri? Ketika gereja hanya pribadi-pribadi memikirkan dirinya sendiri, gereja tidak akan pernah bertumbuh. Gereja tidak akan pernah berkembang karena mikirin diri sendiri. Kita seharusnya masing-masing bukan mikirin diri, tapi mikirin teman kita yang lain demi kebaikannya dan untuk membangunnya. Jelas, ya, kewajiban orang yang kuat itu jelas. Nah, perhatikan dia yang kuat imannya apa yang ini konteksnya yang besar. Konteksnya pasal 14 itu berbicara tentang perselisihan soal sehari-hari Roma, ya, soal hari-hari Roma 14 ayat 5. Coba satu orang baca Roma 14 ayat 5. Ya, ini perselisihan yang sedang terjadi. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi mereka bertengkar soal hari-hari, bukan hari-hari supermarket ya, jangan salah. Ada dalam hari-hari, ada dalam hari-hari semua sama. Hari-hari tertentu lebih penting. Kita juga bagaimana? Apakah kita juga karena masalah perbedaan hari? Saya pikir sekarang udah nggak ada lagi kita di gereja yang mempersoalkan hari-hari. Tetapi juga ada bersoal makanan. Ayat yang kedua coba dibaca. Dan ayat 17. Ayat 2. 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ya. Ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, kalau jalan-jalan ke Manado, saya belum pernah, tapi saya baca beritanya. Di Manado ada namanya pasar ekstrim. Dijual segala macam binatang yang gak biasa kita makan. Ada Jawa, ada ular, ada tikus, ada awam, ada semua. Itu pasar ekstrim. Yang hidup-hidup juga ada. Yang sudah mati ada di. Kalau ada buaya juga katanya. Mungkin anak buaya saya juga nggak tahu. Pokoknya saya lihat gambar pasar ekstrim di Manado itu. Arti Manado itu mau makan segalanya. Ada orang bisa makan semua katanya. Tapi ada yang bilang nggak boleh begitu-begitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudara ke Manado, jangan karena saudara nggak makan itu lalu saudara saling menyalahkan. Ya, di sini juga ada yang makan babi, ada yang nggak makan babi, tapi nggak mempersoalkan, ya kan? Nggak makan yang enggak silahkan. Gitu. Artinya di sini kita lihat perselisihannya sudah terjadi di Roma, ya. Intinya apa yang harus kita lakukan? Ayat ketiga dikatakan karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu mengatur pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kata kuncinya jangan menjadi batu sandungan, membuat saudaramu jatuh dan tersandung. Jangan sampai oleh karena kita merasa ini kita buat orang hidup sakit hati tersandung lalu angkat kaki.
hindari itu. Jadi yang kuat imannya, mari saling mengerti. Kita berhutang kepada yang lemah. Ya. Hutang kita adalah jangan meremehkan yang lemah imannya. Itu hutang kita. Jangan remehkan orang yang lemah imannya. Oleh karena saudara paling beriman, paling kuat imannya, jangan sok-sokan. Ya. Jadi jangan egois, sebab ini adalah tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab orang yang kuat. Jangan egois karena kita orang yang berhutang. Yang kedua, jangan egois karena ada teladan orang yang kuat. Ya. Teladan orang yang kuat jelas dikatakan di sana. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Yesus menjadi teladan bagi kita. Dikatakan Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ayat ini ketika kita perhatikan, ini berarti kita mau memandang kepada salib Kristus. Ketika kita merasa kuat, kita melihat orang yang lemah, jangan memandang ke lemah, tapi pandang kepada salib Kristus. Ada teladan yang ditinggalkan Kristus. Ketika kita memandang kayu salib, di sana kita belajar bagaimana Kristus merendahkan dirinya. Ketika dia menjalani perjalanannya dari masa penghakiman, dihakimi, kemudian sampai berjalan ke Bukit Golgota yang dikenal dengan Via Dolorosa. Dia dicerca, dia dihina, dia dianiaya, dia menjalani itu karena dia cercaan yang ditujukan kepada mengenai aku, kenapa padaku. Ini yang Kristus katakan. Jadi ketika kita merasa mencoba pandang kepada salib, bukan pandang kepada kehebatanmu, bukan pandang kepada jabatanmu, bukan pandang kepada statusmu, tetapi pandanglah kepada salib Kristus itu. Bagaimana Kristus merendahkan diri, bagaimana Kristus dicerca, dihina, dianiaya. Pandang kepada salib. Pandang ketika dia dimahkotai bumi untuk merendahkannya sebagai raja. Yesus dipakukan di kayu salib, tetapi juga dimahkotai duri itu untuk menghina. Kalau raja biasa punya mahkota crown yang terdiri dari emas, batu permata, tetapi Kristus diejek, dihina, ya jadi raja orang Yahudi, tapi dengan mahkota duri di atas kepalanya. Ketika ditaruh di kepalanya, ditekan dan kemudian menggores kepalanya, darahnya mengalir. Inilah yang dialami Yesus. Dia mau menderita, dia mau merendahkan dirinya, diejek, dihina dengan mahkota duri. Jadi ketika kita melihat saudara kita, pandang kepada Yesus, pandang kepada salib Yesus. Inilah teladan yang diberikan. Galatia pasal 3:13 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus mau terkutuk oleh karena saudara dan saya. Yesus mau terkutuk oleh karena untuk menebus kita. Yesus mau terkutuk oleh karena kita mau diselamatkan, dijadikan anak-anaknya. Dosa kita diampuni, kita diterima oleh Allah kembali. Ini yang Yesus lakukan. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, sedangkan Kristus sudah lebih dulu merendahkan dirinya untuk kita. Kita juga mau untuk orang lain, saudara kita, supaya kita menjadi berkat. Ini harus kita ingat baik-baik. Jadi ketika kita mau bayar hutang kita, pandang kepada Yesus, pandang kepada salibnya. Di sana ada pengorbanan yang luar biasa.
Yang ada dalam logikanya Rasul Paulus ketika menyatakan ini yang saya pikir. Yang mengatakan itu Yesus adalah yang paling kuat di seluruh jagat raya karena dia Allah. Dia mengatakan, lihat Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, yang paling kuat dari seluruh jagat raya ini. Perhatikan kepada. Tetapi dia rela menanggung kelemahan kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yang mulia, yang maha tinggi, yang maha mulia itu justru menanggung kelemahan kita di atas kayu salib. Yesus tidak membiarkan manusia berdosa menanggung akibat dosanya. Yesus tidak mau supaya saudara dan saya menanggung akibat dosa kita sendiri. Tetapi dia mau menanggung. Inilah yang dipikirkan oleh, inilah yang harusnya diingat oleh gereja pada waktu. Lihat Yesus kata, ini dia. Allah yang kuat itu mau menanggung kelemahan kita. Allah yang kuat itu membiarkan kita untuk menerima pengampunan. Dan sekarang adalah giliran kita. Kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus wajib punya DNA yang sama dengan Yesus. Amin. Amin. Kok sedikit banget ya, nggak punya DNA Yesus ya. Kita sebagai pengikut Kristus wajib punya DNA yang sama dengan Yesus. Amin. Artinya seperti Yesus mau merendahkan dirinya, kita juga jangan egois, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan merasa lebih rohani, lebih hebat, lalu merendahkan saudara-saudara yang lemah. Tapi yang lemah jangan terus pura-pura lemah, asal bodoh. Yang lemah juga ketika menerima teguran, menerima nasihat, bangkit dong. Jangan terus terpuruk. Yang lemah itu sudah dikuatkan, didorong, sadar dong. Sadar. Itu yang harus kita ingatkan. Ya. Jadi jangan egois. Jangan egois. Ya. Sebab apa? Ini adalah tanggung jawab kita. Yang kedua, sebab Yesus sudah meninggalkan teladan. Amin. Pandang kepada salib Yesus. Jangan melihat kepada dirimu. Siapa kamu? Gembala, ketua majelis, ya. Teman saya dari saya ke teman saya. Teman saya pernah bilang, majelis itu manusia jelmaan iblis. Itu teman saya, tapi salah ya, itu dia presetan aja. Jadi jangan sampai jadi manusia jelmaan iblis. Jadi Yesus sudah meninggalkan teladan. Yang ketiga, kitab suci sumber kekuatan kita. Amin. Apa sumber kekuatan kita? Kitab suci, ya. Di dalam ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ini kita punya sumber kekuatan, ya. Diingatkan jangan egois karena kita berhutang. Diingatkan jangan egois karena apa? Yesus jadi teladan. Dikasih contoh. Halo, Yesus sudah diberi jadi contoh buat kita. Jadi kita ini sebagai orang Kristen contoh siapa lagi? Jangan contoh yang lain. Kira-kira gitu. Yang ketiga, ada firman Tuhan, sumber kekuatan kita, ini pedoman kita, ini standar kita, ini yang kita pegang untuk kita tidak egois. Amin. Jadi Paulus bilang, back to the Bible.
Kembali kepada kitab suci, kembali kepada Alkitab. Perhatikan ayat 4 itu. Dikatakan apa yang ditulis itu dikatakan sebagai pelajaran. Kata pelajaran itu tidak sekalian. Kita pakai bahasa aktif sedikit nggak apa-apa. Supaya saudara pinter, jangan saudara tetangga saudara aja pinter. Tapi saudara tahu bahasa asing, tapi tahu artinya ya. Katanya ini adalah menjadi pelajaran, ini artinya menjadi tidak sekalian bisa berarti doktrin, bisa jadi instruksi. Jadi kita punya instruksi yang Tuhan sediakan. Artinya ada aturan-aturan, ada ketetapan-ketetapan, ada nasihat, ada petunjuk kita punya. Supaya kita jangan egois, supaya jangan hanya memikirkan kesenangan kita sendiri, tetapi mencari kesenangan saudara kita. Ya. Belajar dari mana? Kitab suci sebagai pengajar kita. Ini instruksinya. Kalau kita beli meja, ini kita beli meja seperti ini, biasanya mejanya awalnya masih pretelan gitu ya, papannya ini, atau beli lemari papan itu. Lalu yang kita cari apa? Instruksi membentuk lemari atau meja itu. Lalu kita cari, nomor 1 ini, nomor 2 ini, lalu kita sambung-sambung. Itu instruksinya. Demikian juga Alkitab kita. Ini adalah instruksinya bagaimana orang Kristen harus hidup sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga Kristen, sebagai keluarga GPI segala bangsa. Ini instruksinya. Ya, ini yang kedua. Ini kitab suci ditulis supaya menjadi pelajaran kita sekalian. Untuk apa ya? Untuk meneguhkan pengharapan. Ya, disebut untuk meneguhkan pengharapan. Kata pengharapan dari bahasa Yunani elpis. Ya, elpis, bukan Elvis Presley, bukan. Jadi elpis itu bahasa Yunani, artinya pengharapan. Ini artinya ekspektasi, percaya, confidence, pengharapan. Ya, ada confidence, percaya diri. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pengajaran itu, supaya ini menjadi pengharapan kita. Bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita akan jadi di masa depan, bagaimana kita menjadi percaya diri, karena ini adalah firman Tuhan. Bagaimana pengharapan kita akan masa depan, bukan hanya pengharapan akan hidup yang kekal, itu sudah pasti. Pengharapan hidup yang kekal sudah dijamin. Sekarang pengharapan selama kita di dunia ini ada di sini. Ini dia, supaya kita diteguhkan pengharapan kita. Ya, baca baik-baik ayat 4 tadi kan. Masih ingat ayat 4-nya? Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Jadi meneguhkan pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan kitab suci. Jadi meneguhkan pengharapan juga ketekunan kita. Meneguhkan ketekunan, kata ketekunan ini sering sudah saya jelaskan dari kata hupomone. Hupomone itu dari, kalau di akar kata dari kata hupo dan mone. Mone itu artinya bertahan, tinggal gitu. Stay under. Jadi hupomone itu harus stay under, berada di bawah, bertahan di bawah. Jadi ada konstan kehidupan kita. Artinya juga sabar menunggu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat teman-teman kita yang lemah, nggak sabaran, jangan. Belajar kita susah supaya kita bersabar.
kita mau bersabar, kadang-kadang mungkin kita berdekat. Udah kalau susah banget dibilangin. Tapi disuruh kita supaya kita belajar pada kita firman memberi kita apa? Ketekunan, meneguh, supaya kita semakin tekun, semakin punya pengharapan. Kita punya pengharapan akan ada masa depan yang kita punya pengharapan dia akan lebih baik, dan kita juga bertekun, berharap, bersabar dengan segala kelemahan-kelemahan orang-orang di sekitar kita. Memang agak sulit bersabar dengan kelemahan orang lain. Tapi itu tugas kita sebagai orang. Apalagi saya sebagai gembala. Kalau saya tidak sabar dengan kelemahan-kelemahan orang di sekitar saya, ya sudah, gak bisa saya melayani. Jadi kita harus bertahan, sabar sampai ada perubahan, sampai ada mujizat, sampai Tuhan bekerja, sampai Tuhan mengubahkan hidup orang-orang yang lemah itu. Dan kata itu ada yang keempat, memberi penghiburan. Kitab suci akan memberikan kita penghiburan. Bahasa Yunani paraklesis digunakan itu. Paraklesis. Ya. Ini artinya rasa nyaman, nasihat, dorongan gitu. Kan kita lihat kalau Roh Kudus disebut juga roh penghibur, parakletos. Ya, itu parakletos, roh penghibur. Nah kita, ketika kita membaca firman itu akan memberi kita paraklesis, penghiburan, nasihat, memberikan kita dorongan, memberikan kita kemampuan untuk bisa mengerti kehendak Allah. Inilah paraklesis. Kita bisa mencari penghiburan melalui kitab suci, dan segala sesuatu sudah ditulis saja. Persoalan-persoalan masa lalu ditulis untuk apa? Supaya kita mendapatkan penghiburan. Kalau saudara sudah gerundeng, nggak sabar lagi, ketekunan sudah berundang, ya minta baca kitab suci supaya kita terhibur. Amin. Jadi back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Jangan egois, kembali kepada Alkitab. Perhatikan Alkitabmu. Ini pelajaran, ini meneguhkan pengharapanmu, meneguhkan keteguhanmu, dan memberikan penghiburan, sehingga kau bisa bertahan, tidak egois, bisa bayar hutangmu kepada yang lemah. Amin. Jadi ini adalah sumber kekuatan orang beriman. Kitab suci adalah sumber kekuatan orang beriman, karena kitab suci menjadi pedoman dan standar kehidupan di antara orang beriman. Gak ada yang lain. Saudara mau pakai standar yang mana? Pakai standar ganda, Alkitab plus, gak boleh. Kesesatan yang terjadi oleh karena ada Alkitab plus. Standarnya gak boleh ganda, harus satu, firman Tuhan, kitab suci. Kita bersyukur kita punya kitab suci yang tertulis. Ya, yang tebal ini sekarang sudah ada dalam genggaman saudara dalam bentuk digital. Begitu mudah. Saudara bisa belajar kitab suci berbagai bahasa, membaca dalam berbagai bahasa melalui gadget, handphone saudara. Bersyukur di dunia sana. Jadi saudara bisa bawa Alkitab kemana saja. Ketika saudara dalam perjalanan, baca Alkitabmu daripada baca yang lain. Ya. Kitab suci menjadi standar ya kehidupan orang. Kitab suci mencatat semua kebaikan Tuhan untuk kita lakukan setiap hari dalam hubungan dengan sesama. Ini sumber kekuatan kita. Semua kebaikan Tuhan dicatat dalam kitab suci, dan ini menjadi pedoman bagi kita bagaimana hubungan kita dengan sesama saudara seiman. Jadi apa yang harus kita? Ini, jangan mengandalkan kekuatan lama. Apakah itu jabatan? Saudara punya jabatan, mungkin dulu orang-orang di Romawi merasa punya jabatan, orang pemerintah dan lain sebagainya. Punya kekayaan, orang kaya merasa harus
lebih dihormati, ya. Punya koneksi, ada ordal. Ini kita tidak boleh lagi mengandalkan semua itu. Lupakan, tinggalkan, jangan menggunakan jabatan, kekayaan, ataupun koneksi apapun yang saudara punya hanya untuk mencari kesenangan sendiri, hanya untuk minta dihargai dan dihormati, merasa paling berwibawa, merasa paling bertanggung jawab, merasa paling penting, merasa paling hebat di antara orang-orang percaya. Kitab suci menjadi penting. Paulus mengingatkan Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kita. Timotius, ingat baik-baik. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini pedoman. Kitab suci adalah pedoman. Sebagaimana pedoman bagi Timotius, ini menjadi pedoman bagi kita semua orang percaya di segala zaman, di segala era. Inilah pedoman kita. Ya. Jadi orang Kristen jangan egois. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Kenapa? Sebab ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Artinya kita harus bayar hutang sebagai tanggung jawab moral seorang Kristen. Ada hutang, kita berhutang, kita wajib. Artinya ada yang hutang kalau nggak melakukan. Yang kedua, sebab Yesus sudah meninggalkan teladan. Salib Yesus menjadi center pandangan kita, pusat pandangan kita. Pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada salibnya. Dia sudah tinggalkan teladan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang egois. Ingatlah pengorbanan Yesus yang menyerahkan diri untuk kita. Ingat itu selalu. Harusnya ketika kita mengingat semua yang Yesus lakukan. Kalau kita masih berhutang, kita harus segera membayar. Yang ketiga, bertekun dalam kitab suci. Sebab kita harus bertekun dalam kitab suci. Kitab suci adalah sumber hidup kita. Bersandarlah pada kitab suci dengan terus membaca dan melakukan. Jangan abai membaca, melakukan firman Tuhan. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Roma dan kepada kita sekarang. Sebagai kesimpulannya dari pasal 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Allah adalah hakimnya. Kita bukan hakim untuk saudara kita. Masing-masing kita memberi pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kalau kau merasa kuat, kau punya hutang kepada yang lemah. Bayar hutangmu. Nanti di hadapan Tuhan ditagih. Bayar hutang dulu. Ya, artinya sudahkah engkau menjadi berkat bagi saudara sesamamu seiman? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, sudah kami bahas pada pagi hari. Bapa, biarlah hikmat daripadamu Engkau berikan kepada kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman.
supaya kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, menjadi orang Kristen yang egois, merendahkan orang lain, meremehkan yang lemah, dan merasa paling hebat, merasa paling bertanggung jawab. Ampuni segala dosa kami. Biarlah mulai hari ini ya Tuhan, kami boleh saling membangun, saling menguatkan, dan mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan dari setiap persekutuan kami sebagai keluarga Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.